Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 231. Selamat mendengarkan. Semakin misterius, semakin penasaran para pengamat dan berbagai media. Oleh karena itu, reputasi Islik International di komunitas investasi Springfield mulai tumbuh secara bertahap. Saat ini, Islik International merilis pesan di bawah instruksi David. Semua individu dan perusahaan yang membutuhkan investasi atau pembiayaan dapat menghubungi Islik International. Selama lulus evaluasi tim inspeksi perusahaan, mereka bisa mendapat suntikan modal dari Isliga Internasional. Saat ini, banyak orang yang bermimpi mulai menghubungi Islik International. Mereka semua ingin mendapatkan investasi untuk mewujudkan impian mereka. Orang-orang dan perusahaan ini membutuhkan dana mulai dari jutaan hingga puluhan juta. Bahkan ada orang yang butuh ratusan juta bahkan miliaran. Secara alami, David ingin menerima semua pesanan. Dia kekurangan poin mewah sekarang dan dia perlu mendapatkan lebih banyak dari mereka secepatnya. Namun, dia ditolak oleh Pearl. Dia masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum menyuntikkan modal, mempertimbangkan perkembangan perusahaan ke depan. David tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Lagi pula, Pearl melakukan ini karena pertimbangan untuknya dan dia membantunya untuk hemat. Selain itu, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa berkompromi dan mengikuti metode Pearl. Namun, dia meminta Pearl untuk menurunkan beberapa standar agar dia bisa menebarkan jaringnya selebar mungkin. Di saat yang sama, Islik International juga mulai merekrut talenta. Islik International sangat populer di Springfield baru-baru ini. Perusahaan itu tidak hanya kuat, tetapi juga menawarkan manfaat yang sangat baik. Segera setelah informasi perekrutan dirilis, itu menarik perhatian elit dari berbagai kalangan. Banyak orang datang untuk melamar pekerjaan. Hanya dalam 2 hari, Islik International telah berkembang dari puluhan orang tim hingga lebih dari 200 orang. Meskipun perusahaan membayar dengan baik, itu hanya merekrut elit dari semua lapisan masyarakat, yang berarti menutup banyak peluang lulusan baru. Itu juga menyebabkan mahasiswa bersama-sama mencela Islik International di internet, mencoba menekan Islik International untuk mengubah persyaratannya dan memberi lulusan baru beberapa peluang. Gaji di Islik International bagus dan ditawarkan hampir 3 kali lebih banyak daripada perusahaan lain untuk itu. Posisi yang sama, beberapa posisi bahkan ditawarkan 5 kali lebih banyak dari harga pasar, jadi tentu saja universitas ini, mahasiswa tidak mau menyerah. Namun, apakah ini akan memengaruhi Islik International? Tentu saja tidak. Yang dimaksud David adalah menggunakan gaji tinggi untuk merekrut seseorang untuk bekerja untuknya, bukan seseorang yang perlu dia kembangkan. Meskipun dia juga seorang mahasiswa, dan memang tidak adil untuk melakukannya, tapi dia tidak punya pilihan. Itu, perusahaan sekarang dalam periode perkembangan yang cepat. Tidak ada waktu untuk memupuk bakat baru. Setelah periode ini berlalu dan perusahaan berangsur-angsur stabil, dia akan mempertimbangkan untuk merekrut mahasiswa. Perusahaan investasi tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Yang terpenting adalah tim hukum karena sebagai mereka berinvestasi di lebih banyak perusahaan, semakin banyak masalah hukum akan muncul. Oleh karena itu, selama mereka adalah pengacara ternama, Islik International akan menyambut mereka dengan tangan terbuka sehingga mereka akan menjadi salah satu dari mereka. David juga meminta Paul membawa orang-orang dari Departemen Keamanan ke Springfield. Meskipun River City adalah markas Islik International, fokusnya sekarang di Springfield. Personel keamanan adalah semua orang yang pernah bekerja sebagai tentara bayaran di luar negeri. Sambil memastikan keamanan staf perusahaan, mereka juga bekerja paruh waktu sebagai pengemudi. Sekarang tim keamanan Paul telah berkembang menjadi lebih dari 30 orang. Minggu sial lainnya telah berlalu. Perusahaan sangat sibuk minggu ini. Mereka sibuk memeriksa perusahaan investasi baru dan merekrut karyawan baru. Pearl juga sangat sibuk karena akan sibuk menghadiri berbagai konferensi. Hanya David yang santai. Ini tidak bisa dihindari karena dia adalah bosnya. Dia akan tinggal di suite mewah termegah di Starry Night Hotel setiap hari, menyaksikan poin mewahnya naik sedikit demi sedikit. Mengapa dia tidak pergi ke perusahaan? Saat ini, media di seluruh Springfield sedang mencari David, pendiri Islik International. Dia tidak ingin muncul dulu. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 232. Dalam seminggu, poin boros secara bertahap meningkat lebih dari 300 poin, sehingga totalnya menjadi 328 poin. Sejak Islik International berkembang pesat di Springfield selama ini, banyak keputusan harus diambil, ditangani oleh pemiliknya, David. Karena itu, perjalanan David ke ibu kota tertunda lagi dan lagi. Namun, menurutnya, mendapatkan poin mewah adalah hal terpenting baginya saat ini. Segala sesuatu yang lain bisa menunggu.
East League International secara bertahap muncul di komunitas investasi Springfield, menarik perhatian banyak media dan perusahaan. Ini juga sangat bermanfaat bagi David. Itu tercermin dari kenaikan poin-poin mewah selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, alih-alih menghentikannya, dia meminta Pearl mengeluarkan sejumlah uang untuk mempromosikan perusahaan tersebut guna meningkatkan popularitasnya, dan menarik lebih banyak individu yang membutuhkan uang. David tidak akan berani melakukan ini jika dia tidak bergabung dengan Satuan Tugas Khusus Nasional. Lagi pula, yayasannya terlalu lemah. Bahkan jika Luthers dari River City membantunya menyembunyikan identitasnya, dia mungkin tidak akan bisa menyembunyikannya terlalu lama. Kekuatan keluarga Luther masih agak berbeda dengan keluarga besar di Springfield. Namun, berbeda sekarang karena dia telah bergabung dengan Satuan Tugas Khusus Nasional. Lagi pula, filenya telah dihapus oleh tim Akini. Baik media maupun keluarga besar tidak bisa mengetahui identitasnya. Itu sebabnya dia berani menghabiskan uang dengan sembrono. Kalau tidak, jika detailnya terungkap, akan sangat sulit baginya untuk menjelaskan dari mana datangnya begitu banyak uang. Pada saat ini, yang sangat perlu dia lakukan adalah mengembangkan kekuatannya dengan cepat dan meningkatkan kekuatannya saat mengambil keuntungan dari dukungan dari Satuan Tugas Khusus Nasional. Pada tahap selanjutnya, setelah dia mampu meningkatkan kedua aspek tersebut, barulah dia bisa menghadapi segala macam kekuatan besar untuk maju terus. Ketika saatnya tiba, tidak masalah bahkan jika identitasnya terungkap. David telah tinggal di kamar Starry Night Hotel setiap hari selama beberapa hari terakhir. Meskipun dia sangat gembira menyaksikan poin mewah perlahan naik, sangat membosankan baginya untuk tinggal di sana selama 1 minggu berturut-turut. Dengan lebih dari 300 poin mewah di tangan, David tidak sabar lagi untuk bermain-main dengan kolom keterampilan lagi. Terakhir kali dia mencoba menggunakannya, dia gagal mempelajari 18 pukulan penjinak naga dan 10 poin mewah dikurangi sebagai penalti. Ini membuatnya merasa tertekan untuk beberapa saat. Lagi pula, dia hanya memiliki sedikit poin mewah saat itu. Sekarang dia memiliki lebih banyak poin mewah, dia ingin menambah skill lagi. Peran kolom skill jelas lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia telah memikirkan masalah ini dengan hati-hati selama beberapa hari terakhir. Sekarang, dapat dikatakan bahwa dia hanya memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki keterampilan seni bela diri sama sekali. Pertempuran juga selalu mudah. Dia hanya perlu menekan lawannya secara langsung dengan segenap kemampuannya. Kekuatan, tapi ini hanya bekerja pada orang yang lebih lemah darinya. Jika dia melawan seseorang yang lebih kuat darinya atau pada level yang sama dengannya, dia mungkin akan menderita kekalahan telak jika dia mengandalkan kekuatan kasar saja. Faktanya, David mengabaikan sebuah masalah, dan itu adalah kekuatan pikirannya. Kekuatan pikirannya bisa dikatakan lebih kuat dari mereka yang setingkat atau bahkan setingkat lebih tinggi darinya. Menggabungkan kekuatan pikirannya yang kuat meskipun dia belum mempelajari keterampilan apapun menghasilkan kekuatan atau gerakan seni bela dirinya, dia pasti tidak lemah dibandingkan dengan orang lain di level yang sama. Tentu saja, jika bisa ditambah dengan keterampilan dan disalurkan melalui jurus-jurus silat, tentu saja dia akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dia masih perlu mempelajari beberapa gerakan seni bela diri untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya sendiri dan menghadapinya. Kebanyakan kerusakan. Namun, dia harus berhati-hati kali ini. Dia tidak bisa hanya menambahkan secara membabi buta seperti di masa lalu. 18 pukulan penjinak naga yang ditambahkan terakhir kali adalah gerakan yang digunakan dalam novel seni bela diri dan tidak ada dalam kehidupan nyata. Itu sebabnya dia gagal. Keterampilan mengemudi, keterampilan bola basket, dan keterampilan piano yang dia tambahkan adalah semua hal yang diketahui oleh orang-orang tertentu dalam kenyataan. Oleh karena itu, kali ini, dia harus memastikan bahwa orang lain mengetahui seni bela diri ini sebelum dia mencoba menambahkannya. David menyalakan komputernya dan mulai mencari di internet untuk melihat teknik bertarung seperti apa yang tersedia dalam seni bela diri modern. Setelah dia menggali, semua jenis teknik bertarung muncul di depannya. Misalnya shadowboxing, menyanyi, tinju musim semi, tinju niat bentuk, tinju 8 ekstremitas, dan sebagainya. Adapun yang mana yang akan dia pilih, David merasa bahwa gaya yang tegas dan ganas akan paling cocok untuknya. Dia tidak suka teknik bertarung yang lembut. Setelah memikirkannya, David merasa bahwa Singing Spring Fist, Foam Intention Fist, dan Eight Extremities akan menjadi cocok untuknya. Shadowboxing terlalu lembut. Pada akhirnya, David melakukan riset dan memutuskan untuk mencoba Eight Extremities Fist karena memiliki teknik yang disebut Mountain Lean, yang menurut David dibuat hanya untuknya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 233. Apa keuntungan dari ini? Tentu saja, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa dan kebugaran fisik yang kuat yang ditimbulkan oleh peningkatan fisik.
Langkah pamungkas Mountain Lion mengandalkan kekuatan dan kekuatan fisik untuk menampilkan kekuatannya yang luar biasa dengan lebih baik. Setelah memikirkannya, David menambahkan Eight Extremities Fist ke kolom skill. Tanpa diduga, jendela lain muncul. Apakah host David Liddle ingin menambahkan skill baru Eight Extremities Fist? Penambahan ini akan menelan biaya 100 poin mewah. Brengsek, David mengutuk. Apa-apaan? Apakah 100 poin mewah adalah harga awal untuk menambah keterampilan sekarang? Bukankah itu hanya 10 poin mewah sebelumnya? Ini menaikkan harga sambil memanfaatkan situasi. David ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi akhirnya memilih, ya, dia hanya akan menggunakan poin mewah. Mendapatkan poin mewah jauh lebih mudah sekarang. Saat ini, mempelajari keterampilan seni bela diri ini adalah cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia tidak bisa menyia-nyiakan peluang ini. 100 poin mewah dikurangi. Kini, tersisa 228 poin. David merasakan hal yang sama seperti saat dia menambahkan keterampilan lain. Lebih banyak pikiran mulai muncul di otaknya dan dia merasa seperti dia telah ditempa berkali-kali. Keadaan ini hanya berlangsung selama puluhan detik sebelumnya, tapi kali ini, berlangsung selama hampir 5 menit sebelum berakhir. Jadi begitu, setelah selesai, David meratap. Tidak heran dibutuhkan begitu banyak poin mewah. Ada begitu banyak hal yang harus dipelajari tentang Eight Extremities Fist. Itu dikategorikan dengan 6 cara besar pembukaan dan 8 postur. Plus, ada berbagai macam pukulan akhir, semuanya sangat kuat. Ini pasti bernilai 100 poin mewah. Keterampilan yang bisa ditambahkan hanya dengan 10 poin mewah tidak akan bisa dibandingkan dengan ini. Anda akan benar-benar mendapatkan apa yang Anda bayar. David melihat antarmuka sistem. Dia memiliki keterampilan baru, yaitu tinju 8 ekstremitas. Namun, ditempatkan di bagian depan menu, terpisah dari skill sebelumnya. Selain itu, dia hanya berada di level awal dari Eight Extremities Fist sekarang. Jika dia ingin naik ke atas, dia mungkin masih perlu menghabiskan banyak poin mewah. Untuk saat ini, dia masih perlu mengumpulkan 1000 poin mewah untuk meningkatkan kekuatan pikirannya. Setelah dia meningkatkan kekuatan pikirannya, dia akan mempertimbangkan untuk meningkatkan tinju 8 ekstremitas. Tubuhnya telah ditingkatkan ke level 1 yang luar biasa dan dia juga telah mempelajari Eight Extremities Fist yang kuat dan teknik bertarung yang ganas. Sekarang, David dipenuhi rasa percaya diri dan dia sangat ingin mencoba melihat seberapa jauh kekuatannya saat ini bisa pergi. Dari apa yang dia ketahui, ketika fisik dan pikirannya sama-sama berada pada batas normal, dia seharusnya memiliki kekuatan yang sama puncak Tiger Ranker. Sekarang, tubuhnya telah menembus batas biasa dan mencapai level 1 yang luar biasa. Jadi kekuatannya juga harus demikian, berada di Dragon Rank. Sesuai aturan Tim Satuan Tugas Khusus Nasional A, jika anggota cadangan ingin menjadi anggota resmi, kekuatannya harus melampaui peringkat harimau dan mencapai peringkat naga. Dengan kata lain, jika dia mengungkapkan kekuatan aslinya sekarang, dia bisa langsung dipromosikan menjadi anggota resmi Tim A. David belum siap membeberkan hal tersebut untuk saat ini. Seorang individu yang licik akan selalu memiliki lebih dari satu rencana untuk mundur seperti halnya kelinci yang selalu menggali 3 liang. Bahkan kelinci tahu meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri, apalagi manusia. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 234. Dia tidak akan mendapat manfaat apapun dari membuka tangannya terlalu dini. Selanjutnya, latar belakangnya saat ini sudah cukup baginya. Pengeluaran tidak bermoral East League International di Springfield secara alami menyinggung beberapa orang. Awalnya, beberapa investor masih memotong harga perusahaan yang menjanjikan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan harga yang lebih murah. Namun, begitu East League International masuk, mereka menelan semua saham dengan harga yang lebih tinggi, membuat marah banyak investor. Tindakan ini mempersatukan banyak orang, yang kemudian menggunakan koneksi mereka untuk memblokir Liga Internasional Timur dari komunitas investasi Springfield. Hal ini menyebabkan beberapa pembatasan pada pengembangan East League International. Lagi pula, seorang individu tidak dapat berinvestasi di perusahaan saja. Bosnya juga tidak bodoh. Jadi mereka tidak akan membiarkan East League International menampung terlalu banyak saham. Jika itu masalahnya, bukankah mereka akan menyerahkan seluruh perusahaan kepada orang lain di atas piring perak? Oleh karena itu, di bawah blokade investor yang tak terhitung jumlahnya, banyak perusahaan mulai berhenti berinteraksi dengan East League International. Pearl pun melaporkan hal tersebut kepada David. David memikirkannya dan memutuskan bahwa mereka tidak dapat membiarkan ini terjadi. Jika perkembangan East League International dibatasi, dia tidak akan bisa menghabiskan uangnya. Jika dia tidak bisa menghabiskan uangnya, dia tidak akan bisa mendapatkan poin mewah. Jika dia tidak bisa mendapatkan poin mewah,
bagaimana dia akan meningkatkan kekuatan? Dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Pada akhirnya, David memutuskan untuk merilis berita tentang kejatuhan Daniels setelah melawan Islik Internasional. Dengan begitu, dia mungkin bisa mengintimidasi yang lemah. Ini adalah niat awalnya di balik penghancuran Daniels, tetapi pada akhirnya, masalah itu diblokir oleh Zimmerman karena Clinton lah yang membantunya menyelesaikannya. David akan menyebarkan berita itu. Tentu saja, dia akan mengatakan bahwa itu sepenuhnya dilakukan oleh Islik Internasional. Namun, dia sendiri tidak bisa memberitahu semua orang. Jika dia mencoba, dia hanya akan membunyikan klaksonnya sendiri dan kredibilitasnya materi akan sangat berkurang. Oleh karena itu, dia perlu menemukan orang yang kuat untuk membantunya dalam hal ini. Setelah memikirkannya, David memikirkan satu orang, dan itu adalah Rhonda. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, jadi dia mulai meneliti tentang kekuatan yang kuat di Springfield Online. Rogers dikenal sebagai salah satu dari 4 keluarga teratas di Springfield sementara keluarga seperti Daniels tidak memiliki peluang untuk masuk Springfield sama sekali. Rhonda mungkin salah satu Rogers dari Springfield dan statusnya mungkin tidak bisa diremehkan. Karena itu, dia menelepon Rhonda untuk menjelaskan niatnya, berharap dia akan membantunya. Rhonda setuju untuk membantu David setelah berkonsultasi dengan kakaknya Tony. Kurang dari 1 sore setelah Rogers merilis berita tersebut, selusin orang dalam kelompok itu telah hadir, bekerja sama untuk memblokir Islik Internasional. Semuanya berhenti. Apalagi yang pertama kali keluar dari grup adalah pihak penyelenggara dan juga admin grup. Daniels dihancurkan, dan mereka masih ingin memblokir Islik Internasional. Ini akan menjadi kematian. Penyelenggara, khususnya, memindahkan perusahaan ke kota lain segera setelah dia keluar dari grup. Dia tidak bisa tinggal di Springfield lagi karena suatu hari dia mungkin akan dihancurkan tanpa menyadarinya. Keluarga Daniels adalah keluarga dengan sejarah di Springfield, dan jika keluarga sekuat itu bisa menghilang dalam waktu kurang dari 1 hari, maka kentang goreng kecil seperti mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dengan itu, Islik Internasional akhirnya mendapatkan pijakan yang kuat di Springfield. Sementara itu, David juga bersiap untuk meninggalkan Springfield dan pergi ke ibu kota untuk menyelesaikan formalitas Satuan Tugas Khusus dan Falcon. Saat ini, David menerima telepon dari Oliver, rektor South River University. "Tuan Carson, halo," jawab David di telepon. "Halo, David," jawab Oliver sopan. Dia tidak berpura-pura menjadi rektor di depan mahasiswa yang telah menyumbangkan 100 juta untuk universitas ini. "Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya, Tuan Carson?" tanya Daud. Dia juga penasaran kenapa Oliver memanggilnya. Dia tidak mungkin berada di sini untuk meminta David kembali ke universitas, bukan? Dia baru saja menyumbangkan 100 juta ke sekolah. Apakah karena Sarah, dia seharusnya tidak menjadi orang yang bertanggung jawab untuk itu, kan? Leo adalah pelaku sebenarnya. Oke, David, sekolah kita akan mengirimkan beberapa siswanya ke Greenwood University di ibu kota ini untuk pertukaran dan belajar. Mengingat kinerja Anda yang luar biasa, kami akan membiarkan Anda bergabung juga. Apakah kamu mempunyai waktu? Oliver bertanya. Kuota untuk pergi ke Universitas Greenwood di ibu kota untuk program pertukaran akademik diputuskan oleh pimpinan universitas dalam rapat. Mereka yang bisa pergi adalah mahasiswa top South River University. Bagaimanapun, mereka akan mewakili seluruh Selatan River University dengan pergi ke sana. Meskipun David berprestasi di sekolah, dia masih memiliki jalan panjang dibandingkan dengan siswa top yang sebenarnya. Adapun mengapa dia mendapatkan tempat ini, itu sepenuhnya karena 100 juta yang dia sumbangkan ke universitas dan juga memiliki identitas misterius dan tidak diketahui. Tidak ada pimpinan universitas yang ingin menyinggung sapi perah ini sekarang. Jika dia bisa menyumbangkan 100 juta saat dia masih belajar, siapa yang tahu dia akan menyumbang lagi di masa depan? Dan jika dia donasi 100 juta pertama kali, donasi berikutnya pasti minimal 100 juta juga. Oleh karena itu, Oliver mengusulkan untuk memberi David tempat di pertemuan tersebut, yang kemudian disahkan dengan suara bulat. David juga sedikit terkejut ketika mendengar Oliver memintanya untuk pergi ke bursa di Greenwood Universitas. Namun, dia dengan cepat merasa nyaman. Dia bukan lagi David seperti dulu. Selain itu, pertukaran dan kesempatan belajar semacam ini tidak tersedia untuk semua orang. Mereka yang bisa pergi adalah yang terbaik dari yang terbaik di universitas. Selain itu, ini juga akan menjadi titik tertinggi dalam kehidupan akademis mereka. David pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di sekolah menengah, dia masih menjadi siswa terbaik di sekolah, tetapi ketika dia datang ke South River University, sebuah institusi 10 besar di negara itu, dia benar-benar dikalahkan oleh orang lain.
Jika di tempat lain, David pasti tidak akan pergi karena masih banyak urusan yang harus dia tangani, dan ini hal-hal tidak berarti baginya sekarang. Namun, dia masih bisa bergabung jika mereka pergi ke ibu kota karena dia sendiri yang pergi ke ibu kota untuk mengurusnya. Beberapa bisnis pula. Oke, toh kebetulan aku juga harus melakukan perjalanan bisnis ke ibu kota, kata David. Itu bagus, sudah diputuskan kalau begitu. Apakah Anda akan pergi sendiri atau Anda akan bersama kami? Saya akan memimpin tim ini, tanya Oliver. Aku akan pergi sendiri. Baiklah, telepon saja aku saat kamu berada di ibu kota. Tentu, terima kasih, Tuan Carson. Terima kasih kembali. Setelah menutup telepon, David menelepon Pearl dan memberitahunya bahwa dia akan pergi. Jika ada sesuatu dia diperlukan, dia hanya harus memanggilnya. Secara alami, Pearl tidak ingin David pergi, tetapi masalah di Springfield telah diselesaikan dan dia tidak memiliki alasan untuk menghentikannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mendoakan perjalanan yang aman bagi David. David naik pesawat ke ibu kota sore itu. Dia hanya menelepon Pearl dan tidak memberitahu orang lain. Pearl awalnya ingin mengirimnya pergi tetapi dihentikan olehnya. Identitasnya agak sensitif saat ini, dan dia mendapatkan sedikit ketenaran di Springfield. Lagi pula, uang itu mengalir dari tangannya telah mencapai lebih dari 100 miliar. Jika media mengetahui tentang perjalanan ini, identitas David mungkin terpapar. Dia mendapat banyak keuntungan dari perjalanannya ke Springfield kali ini. Tidak hanya Islik International menikmati keuntungan besar, peningkatan dalam perkembangannya, tetapi kemampuannya juga meningkat pesat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 235. Selain itu, poin mewahnya juga meningkat dengan kecepatan tetap. Dia percaya bahwa dia dapat segera meningkatkan pikirannya kekuatan juga. Sementara David sedang menuju ke ibu kota, Universitas Sungai Selatan, kantor kanselir. Oliver memanggil beberapa mahasiswa ke kantornya, yaitu Howard, Luna, Ava, dan Amelia. Ini adalah siswa yang berpartisipasi dalam pertukaran akademik kali ini. Mereka juga merupakan siswa terbaik, dipilih melalui rapat dengan pimpinan universitas. Tentu saja, itu tidak berarti para siswa terbaik ini melakukan yang terbaik secara akademis. Saat ini, nilai seseorang di universitas tidak berarti segalanya dan aspek lain harus dipertimbangkan. Komprehensif juga. Selain itu, peserta pertukaran akademik umumnya dipilih dari mahasiswa tahun ketiga dan keempat. Siswa masih perlu fokus pada studi mereka di tahun pertama dan kedua mereka. Adapun mengapa panitia memilih 3 primadona yang diakui oleh universitas, ini juga di luar pertimbangan universitas yang komprehensif. Pertama-tama, mereka bertiga cukup bagus dalam pelajaran mereka dan mereka adalah siswa yang berpengetahuan luas. Selanjutnya, karena mereka pergi ke universitas lain untuk pertukaran akademik, mereka akan mewakili seluruh Salt River University, sehingga universitas tidak bisa mengirimkan mahasiswa yang tidak enak dipandang. Ketika mahasiswa dari universitas lain melihat bahwa ini adalah level universitas, itu pasti akan mempengaruhi reputasi universitas. Mereka tidak berada di SMA di mana semuanya didasarkan pada nilai lagi. Atribut lain sangat penting juga. Kalian kembali dan bersiaplah untuk berangkat ke ibu kota besok untuk berpartisipasi dalam pertukaran akademik yang diadakan bersama oleh universitas kita dan Universitas Greenwood, kata Oliver kepada mereka. Baik, Pak, jawab Howard, Ava, dan Amelia bersamaan. Namun, Luna tidak menjawab. Tuan, saya merasa tidak enak badan akhir-akhir ini dan saya tidak ingin berpartisipasi, jawab Luna. 3 siswa lainnya dan Oliver memandang Luna dengan heran. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak menginginkan kesempatan luar biasa yang sangat ingin dimiliki orang lain ini? Itu adalah Universitas Greenwood, salah satu universitas top dunia. Mampu berpartisipasi dalam pertukaran akademik di universitas pasti akan menjadi kesempatan langka bagi Anda. Kehidupan universitas. Nona Soron, Anda harus memikirkan hal ini dengan jelas. Ini kesempatan bagus untuk memperbaiki diri. Jika Anda tidak keluar untuk melihat-lihat, Anda tidak akan pernah tahu apa perbedaan antara Anda dan mereka, kata Oliver. Saya tidak bisa pergi karena alasan kesehatan, maaf. Luna masih bersikeras. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke ibu kota karena ada 2 orang di sana yang tidak pernah ingin dia lihat dalam dirinya. Kehidupan, Wendy Soron, dan Zachary Quinn. Namun, dia tahu dia tidak bisa mengeluarkan mereka dari hidupnya. Jadi dia hanya akan menundanya selama mungkin. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku akan bertanya pada orang lain, kata Oliver. Meski terkejut dengan keputusan Luna, dia tidak bisa memaksanya karena dia benar-benar tidak ingin pergi. Ada banyak orang yang ingin pergi. Luna, kamu bukan satu-satunya yang luar biasa di Salt River University. Jika Luna tidak pergi, maka Howard juga tidak bisa pergi. Meskipun dia ingin pulang, dia tidak punya pilihan.
Lagi pula, tujuan dia datang ke South River. Universitas akan mengawasi Luna. Jika dia kembali sendirian dan membuat Queen marah, bertahun-tahun dia mencoba menjilat pria itu akan telah sia-sia. Dia akhirnya bisa menikmati hubungan yang lebih dekat dengan Queen dan dia akan bisa menyelesaikan tugas Tuan Queen, memberinya dalam beberapa bulan. Dia tidak ingin ada masalah yang muncul saat ini. Namun, dia berencana untuk berbicara dengan rektor secara pribadi karena dia tidak menghormati universitas jika dia menyebutkannya sekarang. Tuan, bukankah ada 5 siswa yang pergi ke pertukaran akademik kali ini? Mengapa hanya ada 4 dari kita di sini? Howard bertanya. Dari apa yang dia tahu, pertukaran sebelumnya selalu ada 5 orang dalam satu tim, tapi kali ini hanya ada 4 orang. Ini membuatnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.